Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Saenab, mahasiswi PPG dalam jabatan batch keempat tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404131861. Pada hari ini tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SD Impres 138 Wardik, Sorong Selatan, kelas 4 dengan materi Mari Memahami Asmaul Husna. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Dengarkan namanya baik-baik ya. Bapak Maulana, hadir Bu. Dimas Firmansyah, Muhammad Putra, hadir Bu. Anissa Bilqis, Anissa, Muhammad Saleh, Aisyah, hadir. Muhammad Ramdan, Messi Totano, hadir. Ale, hadir. Ciko Suprasetyo, hadir. Nafisa, hadir. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Semua hadir ya, alhamdulillah. Oke anak-anak, kita tepuk kelas 5, kelas 4 dulu ya. Oke anak, 1, 2, 3. Kelas 4, kelas 4 bersaudara. Kelas 4, kelas 4 bersahabat. Saling sayang, saling tolong, saling hormat dan peduli. Kelas 4 anak yang pintar. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan naik, pimpin doa. Dengar dari ibu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmat. Amin. Ya, kita sudah selesai berdoa. Semoga proses belajar kita hari ini bisa dilancarkan dan dimudahkan untuk kita belajar hari ini. Bagaimana anak-anak sekarang? Apa kalian semangat juga belajar? Ya, harus semangat untuk kita belajar. Oke, hari ini kita belajar tentang mari memahami Asmaul Husna. Tujuannya adalah pertama, menjelaskan Asmaul Husna dan artinya. Dua, membuat kaligrafi
kebersihan, mandiri, dan menjaga lisan dan hidup tertib. Asmaul Husna, nama-nama yang baik dan indah. Istilah Asmaul Husna dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Asmaul Husna, dan tinggallah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, maka mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Asmaul ini berjumlah 9 Asmaul Husna. Akan tetapi kita hanya mempelajari 5 lafal Asmaul Husna, yaitu Al-Malik. Ini ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Al-Malik artinya Maha merajai. Al-Aziz artinya Maha perkasa. Al-Qudus artinya Maha suci. As-Salam Al-Mu'min artinya Maha memberi keamanan. Al-Malik artinya Maha Raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merajai semua makhluknya di alam raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan memimpin, juga memerintahkan atas segala urusan bagi makhluk hidupnya. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa juga memiliki kekuatan atau kebijaksanaan yang diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya, seperti kepada para nabi dan rasul. Terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa alat terpuji tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah bersabar. Bersabar adalah sifat yang sangat terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianjurkan dalam agama Islam. Jadi orang bersabar adalah orang yang kuat menahan diri, mampu dalam segala ujian. Sifat bersabar ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita tidak mempunyai uang, ketika kita ingin membeli sesuatu tetapi kita tidak mempunyai uang, maka sikap kita adalah harus sabar, ya. Terus ketika kita mempunyai cita-cita yang belum terwujud, kita harus sabar. Dalam sikap meneladani Asmaul. Terus mandi. Contohnya kita harus mandi supaya badan kita selalu bersih. Terus ketika kita sholat, terlebih dahulu kita ambil air wudu. Jadi kebiasaan hidup bersih lahir dan batin merupakan alat terpuji dalam meneladani Asmaul Husna al-wudu. Nah, di sini bagian keempat, menjaga lisan dari perkataan buruk. Nah, ini adalah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu mulut. Mulut itu kita diberikan untuk digunakan mampu berbicara, mampu berkata baik, dan mulut ini digunakan untuk berdoa, berzikir, dan berbicara, mengajak perilaku tertib. Nah, perilaku tertib ini
Kita juga perlu dibiasakan adalah perilaku hidup tertib di lingkungan. Perilaku tertib dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tertib ini merupakan dapat membuat kita hidup mudah dan menghindarkan dari pertikaian yang membuat hidup disiplin. Contoh hidup tertib. Siapa yang tahu contoh hidup tertib? Contohnya seperti ada antrian, maka kita tidak boleh mendahului yang di depan. Kita tetap yang di belakang mengantri sampai Selesai. ya selesai. Sikap perilaku terpuji ini merupakan salah satu cara meneladani Asmaul Husna al-Mu'min. Oke anak-anak, bagaimana bisa mengerti penjelasan yang Ibu sampaikan tadi? Bisa. Sekarang Ibu mau membagikan jadi kalian disuruh membuat ringkasan dari soal tersebut, ya. Silakan didiskusikan tugas kelompoknya. Silakan didiskusikan tugas kelompoknya. Jadi kalian kelompok satu Al-Malik. Al-Malik itu artinya apa? Kemudian kalian membuat ringkasan tentang Al-Malik. Itu pula dengan kelompok 2 dan kelompok 3, 4 dan 5 membuat ringkasan tentang kelompok berapa ini? Kelompok Assalam membuat ringkasan tentang Assalam. Assalam itu artinya apa? Kemudian ringkasannya apa? Silakan dikerja ya. Kemudian kalau sudah selesai, masing-masing kelompok naik di depan untuk menyaksikan hasil kerja kelompoknya.
Diskusinya mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Al-Malik artinya Maha Merajai, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merajai segala makhluk hidup di raya ini. Oke, kelompok 2. Al-Aziz artinya yang Maha Berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki kekuatan atau Kelompok 3. As-Salam artinya Maha Sejahtera, Maha Menyelamatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan yang lebih baik bagi hamba-hambanya yang taat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kelompok 5. Oke, anak-anak, jadi Asmaul Husna kita hanya mempelajari 5 lafaz Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Malik ini artinya Maha Merajai. Al-Aziz ini artinya Maha Perkasa. Allah juga memiliki kekuatan dan kemujizatan yang diberikan kepada kepada orang-orang yang dipilihnya, yaitu para nabi dan rasul Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keperkasaan atau kekuatan atas segala hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Oleh karena itu, segala kemampuan, kejayaan, dan kekuatan semua manusia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa juga memberikan karunia-Nya berupa kekuatan kepada manusia untuk mengelola alam semesta di jagat raya ini. Jadi Allah memberikan kepada hambanya kekuatan untuk mengelola alam raya ini, untuk mengelola alam semesta ya. Contohnya apa? Manusia bisa membuat bangunan. Ya, Allah memberikan kita kekuatan. Oke anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia
kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Pemimpin doa silakan naik di depan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir dzunubi wa Silakan.